Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama semester 6, jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang kedua, yaitu dengan topik pembahasan komunikasi intra dan interpersonal. Di sini komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi pada diri sendiri. Nah, dalam konteks ini komunikasi ini seorang individu atau pengirim pesan sekaligus dia juga yang menerima pesannya. Jadi saling memberikan feedback pada dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh komunikasi intrapersonal yaitu dalam berdoa, bersyukur, kemudian juga berhayal dan introspeksi diri. Nah, biasanya komunikasi intrapersonal ini sangat dibutuhkan seorang individu untuk memahami dirinya sendiri. Nah, dalam proses komunikasi intrapersonal itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sensasi, ada persepsi, ada memori, dan ada juga berpikir. Untuk sensasi di sini yaitu tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh alat indera manusia. Kemudian juga selanjutnya yaitu persepsi, yaitu proses pemberian makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Nah, dalam pemberian makna ini melibatkan unsur subjektif. Nah, kemudian selanjutnya itu memori. Nah, memori ini sebagai proses penyimpanan informasi dan evaluasi kognitif individu. Terus juga kemudian informasi dan evaluasi ini juga dikeluarkan atau diingat kembali pada suatu saat, dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk yang keempat yaitu berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini yaitu proses mengolah, yaitu untuk memanipulasi informasi dalam memenuhi kebutuhan ataupun menyelesaikan masalah. Nah, biasanya proses ini meliputi pengambilan masalah dalam berpikir kreatif. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi komunikasi intrapersonal. Itu ada kesadaran diri, manajemen diri, kemudian terfokus, kemandirian, motivasi diri, rasa percaya diri. Nah, untuk kesadaran diri yaitu di sini komunikasi intrapersonal itu memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri. Jadi dengan introspeksi orang akan menjadi sadar akan kualitas yang dapat membentuk kepribadian yang pada gilir itu membuat sadar akan motivasi, aspirasi dan harapannya itu kepada dunia. Jika pemahaman diri seseorang mutlak akan membantu mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya kepada orang dengan mudah. Terus yang kedua, fungsi yang kedua itu sebagai rasa percaya diri. Nah, di sini itu sebagai sadar diri untuk membuat seseorang merasanya aman dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Terus juga manajemen diri itu di sini bahwa fakta seorang sadar akan kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Jadi yaitu melengkapi dirinya itu untuk mengelola urusan sehari-hari secara efisien dengan menggunakan kekuatannya secara maksimal yang pada gilirannya mengkompensasi kelemahannya. Kemudian juga ada motivasi diri. Nah, motivasi diri yaitu pengetahuan mutlak tentang apa yang seseorang inginkan dari kehidupan dan memungkinkan orang tersebut berusaha mencapai tujuan dan sasarannya itu sambil terus memotivasi dirinya sendiri. Terus juga ada terfokus. Nah, terfokus di sini yaitu kualitas memotivasi diri dan manajemen diri akan membantu mengembangkan konsentrasi yang lebih mengarahkan fokusnya pada tugas yang ada. Dan selanjutnya yaitu kemandirian. Nah, berarti terkait kemandirian di sini ya kemandirian atau kesadaran diri sendiri yang memungkinkan orang lain mandiri. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir itu sebagai kemampuan beradaptasi. Jadi orang itu akan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena pengetahuan tentang kualitasnya sendiri itu bisa memungkinkan untuk percaya diri dan tenang mengambil keputusan
ataupun mengubah pendekatannya sesuai dengan respon terhadap stimulus situasional yang ada pada lingkungannya. Nah, di sini juga ada manfaat mempelajari komunikasi pada diri sendiri. Itu kita juga dapat memahami berbagai pengertian atau definisi komunikasi interpersonal dilakukan oleh para ahli. Jadi para ahli-ahli yang sudah menyampaikan itu kita bisa memahaminya. Terus juga yang kedua, kita dapat memahami elemen-elemen dalam komunikasi intrapersonal. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat memahami proses komunikasi intrapersonal. Yang keempat, kita dapat memahami fungsi komunikasi intrapersonal. Dan yang terakhir, kita juga dapat memahami teori-teori komunikasi intrapersonal. Untuk selanjutnya, yaitu setelah komunikasi intrapersonal pada diri sendiri, yaitu kita akan membahas tentang komunikasi intrapersonal. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini proses penukaran informasi ataupun komunikasinya itu harus dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun menggunakan media yang dimana tujuannya itu untuk reaksi, untuk memperoleh feedback dalam bentuk verbal ataupun non verbal. Nah, di sini ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terus juga menggunakan media tertentu seperti telepon, handphone, dan lain-lainnya. Bahasa yang digunakannya itu dengan menggunakan bahasa formal maupun informal. Dan bersikap dialogis, yaitu sifatnya terbuka dan komunikatif. Selanjutnya di sini tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu untuk menyampaikan informasi. Terus juga yang kedua untuk berbagi pengalaman dari masing-masing orang. Terus juga untuk melakukan kerjasama, untuk menumbuhkan motivasi. Selanjutnya itu sebagai sarana pembelajaran, membentuk hubungan dengan orang lain, mengenal diri sendiri dengan orang lain, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, mengetahui dunia luar, dan yang terakhir itu untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain. Nah, contoh atau bentuk komunikasi interpersonal di sini yaitu seperti dalam wawancara kerja, dalam ruang atau kondisi rapat, menjalin komunikasi dalam berdiskusi, belajar kelompok ataupun dalam kegiatan jual beli. Nah, di sini kita harus berpikir sejenak apakah respon yang saya berikan kepada orang lain yang saya temui pada hari itu sudah tepat atau belum gitu kan. Nah, ini harus kita pikirkan sebagai self control kita untuk private area dan public area. Terus juga kita harus berpikir sejenak apakah respon yang saya berikan pada diri sendiri hari ini itu sudah tepat atau belum. Nah, ini silakan teman-teman memberikan responnya pada diri sendiri. Harus jujur ya pada diri sendiri. Nah, hasilnya itu apa sih dari komunikasi intrapersonal? Nah, di sini yaitu ada creative thinking, critical thinking, dan yang terakhir logical thinking. Terus bagaimana gitu kan cara mengenal diri sendiri? Nah, dalam konteks mengenal diri sendiri ini sebagai orang yang sudah biasa menggunakan teknologi, itu banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan sebagai aplikasi Big Five Personality Test dan MBTI test itu sudah dikenal luas ya di dunia akademik. Nah, biasanya teman-teman itu sudah mencobanya. Kemudian juga ada talent mapping assessment. Nah, di sini dalam talent mapping ini penemu itu Rama Royani. Nah, dia dalam program MHMMD biasanya dalam kegiatan ini. Nah, ini ada tipe-tipe kepribadian Big Five Personality. Yang pertama ada neuroticism, yaitu tipe kepribadian untuk mengukur penyesuaian dan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian juga ada yang kedua yaitu extraversion, yaitu untuk mengukur kuantitas dan intensitas interaksi intrapersonal, level aktivitas, kebutuhan akan stimulasi, dan kapasitas kesenangan. Kemudian yang ketiga yaitu openness, yaitu mengukur keinginan untuk mencari dan menghargai pengalaman baru. Nah, senang mengetahui sesuatu yang tidak familiar. Yang keempat yaitu agreeableness,
yaitu tipe kepribadian untuk mengetahui dalam mengukur kualitas orientasi intrapersonal seseorang, mulai dari perasaan kasihan sampai pada sikap permusuhan dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang kelima yaitu conscientiousness, yaitu untuk mengukur tingkat keteraturan seseorang, ketahanan, dan motivasi dalam mencapai tujuan. Nah, di sini ada contoh tes online 5-week personality test. Nah, di sini ada extraversion sebagai salah satu komponen yang berpengaruh pada pembentukan sifat pemimpin yang efektif. Kemudian juga untuk conscientiousness dan openness adalah komponen lain yang juga bisa berpengaruh terhadap pembentukan sifat pemimpin tetapi tidak sekuat extraversion. Nah, sedangkan untuk agreeableness dan neuroticism itu kurang berpengaruh kuat pada pembentukan sifat kepemimpinan. Nah, di sini juga ada tipe-tipe kepribadian manusia. Nah, tipe kepribadian di sini yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengkategorikan kecenderungan seseorang itu dalam berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Ada introvert versus extrovert. Nah, ini biasanya tipe kepribadian untuk mengetahui sifat dasar seorang dalam memusatkan perhatiannya. Kemudian juga ada sensing versus intuiting. Nah, yaitu sifat dasar seseorang untuk memahami sebuah informasi. Kemudian juga ada thinking versus feeling, yaitu sifat dasar seseorang untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dan yang keempat ada judging dan perceiving, yaitu sifat dasar tentang pola hidup seseorang. Nah, ini ada tipe-tipe kepribadian. Mungkin teman-teman jika kepribadiannya sudah hasil tes itu yaitu seorang introvert. Nah, biasanya seorang introvert ini contohnya itu saya lebih senang ada banyak orang di sekitar saya. Kemudian juga perhatian saya itu mudah teralihkan. Saya merasa mudah mendekati orang lain dan menjalin hubungan baru. Kemudian juga saya sering membuat keputusan yang seketika. Terus juga seorang introvert ini biasanya lebih senang ya mendiskusikan masalah dengan orang lain. Beda halnya dengan orang yang mempunyai kepribadian introvert, itu biasanya dia tuh orang yang ingin waktunya untuk sendiri. Kemudian juga seorang introvert ini biasanya tidak mudah marah. Kemudian juga ya orang introvert itu biasanya lebih sering melamun ya, dan gagasan terkait yang membuat pikiran itu biasanya mencoba untuk mengatasinya dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian juga ada sensorik dan intuitive. Nah, untuk sensorik ini biasanya dalam bekerja itu kekuatannya itu kesabaran dan ketelitian. Jadi dalam hal penting itu yaitu hidup dalam kekinian. Sedangkan dalam intuitif yaitu dia biasanya kalau bekerja itu sukanya lebih secara teoritis. Terus juga selalu mencari ide-ide baru dan kemungkinan dalam pengembangannya. Terus juga membutuhkan ruangan pribadi sendiri dan banyak waktu untuk dirinya sendiri gitu kan. Terus juga ketika membuat keputusan saya membiarkan diri itu dibimbing oleh intuisi saya. Dan untuk yang ketiga yaitu tipe pemikir dan feeling atau perasa ya. Kalau seorang yang pemikir itu biasanya kalau memutuskan itu ada pertimbangan itu menggunakan logika. Kemudian juga biasanya berkata itu halus, bukan keahlian saya. Seharusnya orang itu langsung saja mengatakan apa yang mereka inginkan, jadi langsung saja ya disampaikan. Terus juga orang yang pemikir itu tidak menyukai ledakan emosional baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, berbeda halnya dengan tipe orang yang perasa. Kalau perasa itu biasanya dalam mengambil keputusan itu berdasarkan naluri. Biasanya itu orangnya pun sensitif dan mudah tersinggung. Dan biasanya orang-orang yang perasa ini menghindari perselisihan karena keselarasan sangat penting baginya gitu kan. Dan yang keempat
yaitu pemantau dan penilai. Nah, biasanya semboyan saya yaitu yang jenius, yang mengendalikan kekacauan. Kemudian untuk pemantau ini sering menunda-nunda apalagi kalau hal itu tidak menyenangkan. Terus biasanya kalau pemantau ini sulit untuk tepat waktu, jadi sering terlambat ya. Kemudian beda juga untuk yang penilai. Nah, kalau yang penilai itu biasanya tepat waktu dan juga bisa diandalkan. Jadi tidak suka orang lain kalau orang itu tidak disiplin dalam waktu. Terus juga orang yang penilai itu lebih sering melakukan hal-hal yang tidak saya sukai terlebih dahulu, sehingga jadi yang mudah itu nanti belakangan gitu biasa kalau penilai itu. Nah, jadi menurut teori itu untuk dalam mengenalkan dirinya sendiri ini, teman-teman itu sifat dan tipenya apa gitu kan. Nah, ini silakan teman-teman bisa dicoba hasilnya. Nanti teman-teman bisa dikirimkan jawabannya untuk kita diskusikan. Nah, tujuannya untuk apa sih dalam mengenali diri sendiri ini? Nah, tujuannya untuk mendapatkan passionnya gitu kan. Karena dengan passion kita tuh akan merasa nyaman saat melakukannya. Kemudian juga sudah terasa mudah meski baru beberapa kali melakukannya. Terus juga mudah berimprovisasi dengan hal-hal yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir itu mudah untuk menghasilkan kualitas. Dan fungsi komunikasi interpersonal ini ada dua ya, sebagai social contact dan knowledge. Yang untuk social contact itu yaitu untuk relation dan expression, dan untuk knowledge itu terbagi dari ide, habit, dan karakter. Nah, bagaimana gitu cara kita menangkap informasi interpersonal terutama ya di era digital seperti ini gitu kan. Nah, kita tuh pertama yang harus kita lakukan itu berarti informasi yang kita terima atau kita sebarkan itu pertama harus valid. Jadi tidak mengandung unsur hoax. Terus juga informasi yang kita sampaikan itu dan terima itu harusnya yang bermanfaat gitu kan. Jangan sampai ya waktu kita terbuang begitu saja hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Terus juga informasi itu penting untuk disampaikan, dan yang terakhir itu ya terupdate, jadi waktunya tepat. Jangan sampai informasi-informasi yang lama baru dikirimkan atau diterima hari ini gitu. Sehingga ya itu akan menjadi ketinggalan informasi seperti itu. Nah, kita itu memiliki referensi yang dibentuk oleh lingkungan kita masing-masing ya dari sejak kecil. Jadi saran untuk kita semua, pergunakanlah kacamata kita itu dengan bijak agar terbangun komunikasi yang baik. Nah, jadi kita itu sejak kecil itu mempunyai referensi masing-masing, sehingga ya harapannya pergunakanlah itu dengan bijak, sehingga nanti saat teman-teman berkomunikasi dengan orang lain itu bisa ada kenyamanan dan bisa berjalan dengan baik ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di mata kuliah keterampilan komunikasi kerjasama ini di pertemuan kedua tentang komunikasi intra dan interpersonal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.